Tuan San, ibu besar tidak percaya kalau kamu mandul. Makanya dia suruh aku buat tes Tuan San. Astaga, ada pembunuhan di RS. Tuan, kamu tidak apa-apa? Aku sudah lapor polisi. Tolong aku. Tuan, aku... Lepas aku. Akhirnya jadi. Aku bakal punya cucu. Bagaimana kalian kerja? Dia pasti sudah ambil cincin keluarga si itu. Tidak ketemu juga ya? Kalian semua sampah. Siapa sangka Tuan San yang dingin 10 bulan lalu tidur sama petugas bersih. Petugas itu malah kabur dan gak mau tanggung jawab sama sekali. Orang kita lagi cari seisi kuota, pasti segera ada kabar. Tuan San, Jiru Yao dari RS Renai, Dr. Ji, gendong anak di bawah. Bilang itu anak kamu. Tuan San, memang anak kamu, puji Tuhan. Garis keluarga si ada, anak cucu kita lanjut. Aku cuma sama wanita itu. Apa dia anak malam itu? Anak ini? Kamu dapat dari mana? Di RS Renai, di tempat sampah medis, dia pasti kena buang. Lewat tes DNA itu, aku baru ketemu kamu. Jiruyan memang sialan. Dia nasib baik sekali. Bisa lahir anak Tuan San. Untung anak ini kucuri. Kasih tahu semua. Tutup seluruh kota. Cari ibu kandung anak ini. Apapun caranya. Iya. Aku mau tanya dia. Kenapa dulu dia pergi tanpa bilang? Dr. Ji, makasih udah cari anakku. Mulai hari ini, kamu Direktur RS Renai. Pusat rawat inap. Ruyen, kenapa kamu bodoh sekali? Demi lindung anak itu, kepala kamu sampai luka. Sekarang kondisi makin parah. Butuh 500.000 buat operasi. Mana ada uang sebanyak itu? Pergi. Tangkap pencuri itu! Uang aku! Pencuri! Berhenti! Xiaobei, jangan ke sana! Bahaya! Xiaobei! Ian? Xiaobei? Xiaobei? Xiaobei! Tuan muda! Pergi! Tuan muda! Tuan ketiga. Aku tidak bisa urus Tuan muda. Dia taruh ular mati di kartu kerja buat nakutin aku saat mau suntik dia. Aku tidak sakit! Aku tidak mau minum obat! Aku mau ibu! Ibu! Aku mau ibu! Sudah berapa kali aku bilang, ibu kamu sudah buang kamu? Kalau nggak minum obat, kamu merusak tubuh sendiri. Aku tidak percaya! Kamu bohong! Aku tidak percaya! Kamu bohong! Aku mau ibu! Aku mau ibu! Aku mau ibu! Tuan San, sifat si bocah ini, kalau tidak ada yang didik, nanti dia sendiri yang susah. Alat ini susah diatur. Aku cari orang di mana? Maling! Jangan lari! Berhenti! Berdiri! Cepat pergi! Lepas aku! Kamu maling ini! Henti sekarang! Lepas aku! Cepat! Uang obat ibu aku! Sini balik! Kamu maling ini! Salah! Aku salah! Nona kecil!
Demi uang 100 ini, aku benar-benar menyerah. Orang yang bisa atur tuan muda sudah tiba. Shelby? Shelby? Ibu! Awas! Ibu! Kenapa? Ibu! 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 Cepat, bawa ke kamar. Cepat. Sayang sekali, gadis hebat berani ini bukan anak aku, si Mohan. Ayo, kita ke kamar juga. Aku mau ambil dia dari teman sinian. Ayah, kamu pikir aku belum cukup sakit? Balik ke kamar? Ibu, ini semua salah Shelby. Nanti Shelby tidak buat hal bahaya lagi. Kamu cepat sembuh. Ruyen, biaya operasimu utuh 500.000. Shelby sudah besar. Shelby bisa cari uang. Shelby juga bantu rawat. Pasti bisa untuk ibu kumpul biaya operasi. Shelby, jangan repotkan Dr. Wang. Shelby. Mana orangnya? Sanya, aku tanya orang sekarang. Shelby. Kamu buat apa kesini? Aku direktur rumah sakit ini. Aku dengar ada orang belum bayar biaya medis. Aku harus lihat sendiri. Ji Ruyen, lahir sepasang anak haram. Bikin malu keluarga Ji. Kamu jangan bahas anak. Kalau bukan karena kamu, adik Shelby, dia pasti bisa hidup. Kenapa aku harus bantu anak haram itu? Kasih kamu satu putri, itu sudah sangat baik. Kamu binatang. Aku saran kamu pergi sendiri. Jangan paksa aku usir kamu. Ji Ruyen, kamu jangan ketemu pria itu. Wanita jahat, kembalikan adikku. Shelby. Shelby, kamu singgung direktur Ji. Mana bisa ibumu di sini? Mana satpam, usir mereka dari rumah sakitku. Kamu utang biaya rumah sakit. Kamu masih rasa benar? Ada bantuan warga miskin. Subsidiku segera turun. Bayar lunas dalam 3 bulan. Itu boleh. Aku direktur di sini. Kataku itu aturan. Aku bilang kamu pergi. Kamu harus pergi. Subsidimu itu aku kasih makan anjing. Tak akan kasih kamu sepeser pun. Sanye, kenapa kamu datang? Kamu mau lihat aku? Mana ibu dan anak tadi? Apa Sanye sudah tahu wanita saat itu, Ji Ruyen? Sanye, ibu dan anak itu sengaja tidak bayar dan tidak pergi. Aku sudah usir mereka. Siapa suruh kamu usir mereka? Sebelum jam 7 malam, kalau aku tak lihat mereka, kamu tidak usah jadi direktur. Shelby,
Ibu sudah buat kamu susah. Ibu itu ibu paling baik di seluruh dunia. Anak tanpa ibu seperti rumput. Aku mau sama ibu terus. Shelby, suatu hari nanti, ibu benar-benar tidak ada. Kamu bawa ini dan kamu cari ayah. Ibu tidak akan pergi. Shelby tidak, biar ibu celaka. Apa kamu, Nyonya Haji? Tuan San undang kamu. Kamu siapa? Aku Dr. Tuan Mudasi. Aku Dr. Ding. Tuan San rasa putri kamu hari ini terlihat sangat berbakat. Jadi, dia mau ajak kerja. Teman Tuan muda kecil si masuk sekolah dasar. Trik penculikan sekarang makin gila dan aneh. Pergi sana. Nyonya Haji, aku bukan penculik. Tuan San tulus. Dia mau datang hari ini sama aku. Tapi tuan muda kecil rewel. Dia tidak mau minum obat. Jadi aku datang dulu. Aku mau, Mami. Jangan lari. Lepas aku. Kamu pencuri. Henti kamu. Aku pernah lihat kamu. Kamu dokter bocah itu. Itu tuan muda kecil kami. Aku tak peduli siapa kamu. Aku masih bisa kerja. Tak miskin sampai harus jual putriku. Nyonya Ji, Tuan San bilang, kalau kamu setuju, dia bayar putri kamu 500.000 sebulan. Aku mau. Shelby. Bagus sekali. Ibu sakit, akhirnya bisa sembuh. Ibu, kamu tadi juga bilang aku harus sekolah TK. Jadi teman sekolah tuan muda bisa cari biaya obat, juga dapat ilmu. 2 untung sekaligus. Ini uang muka, 100.000. Tiap jam 8 pagi, Tuan San jemput si kecil, jam 8 malam antar balik. Si bodoh, mau jadi teman sekolahku? Ini cuma gertak kamu. Kalau kamu tidak pergi, yang siram ke kamu bukan air lagi. Untuk Kamu bisa hindar. Kamu belum tentu bisa hindar. Bocah ini sakit apa? Kalau dingin, bakal ganggu sakit dia. Tuan muda punya antisosial ringan, sakit mental. Tuan bilang, dapat hukum fisika, bagus buat dia sembuh. Kamu berani siram aku? Segila kecil. Aku bakal lapor ayah. Bikin kamu lenyap dari Haicheng. Anggap diri bos kecil, ya? Kamu kayaknya kena racun drama. Hayal terakhir. Kamu berani pukul aku? Seumur hidup aku, belum ada yang berani pukul. Mulai hari ini ada. Kamu itu kurang gidik. Obat mahal itu, ibu aku tidak mampu beli. Kamu malah buang itu. Sudah ambil uang ayah kamu. Hari ini harus didik kamu. Aku tidak berani lagi. Tuan San kali ini cari teman belajar yang tepat buat tuan muda. Jangan pukul aku. Tolong. Jangan pukul aku. Jangan kejar lagi. Gimana caramu sampai sini? Kamu tahu siapa kamu pukul? Apa ibu kamu yang mau mati suruh kamu kesini buat bikin aku hilang kerja? Cekanji, ini... Aku tahu siapa dia. Dia mirip ibu dia. Cuma mau panjat sosial. Si Renda tidak tahu diri. Tikus harus diselaukan. Ibu kamu orang rendah. Kamu tetap orang rendah. Rumah si ini bukan buat kamu. Ikut aku. Aku tidak pergi. Aku mau di sini. Cari uang obat ibu. Kamu pergi. Cepat pergi dari sini.
pilih cara kasar. Jangan nyalahin aku. Aku memang tidak guna. Nyusahin Xiaobei, tidak kasih keluarga utuh. Sudah pakai anak orang, harus datang kunjung. Iya. Tuan Sanye, kawat, rumah ada masalah. Masuk dulu, aku balik dulu. Iya. Kamu siapa? Aku asisten CEO Grup C. CEO kami yang sewa anakmu jadi guru pendamping. Grup C, grup yang dulu keluarga Ji mengajak pesan itu. CEO kami lagi sibuk, antar saja vitamin ini ke sana. Dia puji anak kamu. Tuan muda kami, kalau dia bimbing, pasti dia berubah. Aku taruh di dalam. Kamar rawat ini tidak bisa aku huni. Barang ini bawa balik saja. Apa? Rumah sakit bikin repot ya? Nyonya Ji, tenang saja. Rumah sakit ini punya si tenang saja di sini. Tara yang berani usir kamu. Ternyata mereka backing Ji Ruyao. Kalau Xiaobei ke sana, apa tidak bakal bahaya? Anak haram, mati saja. Stop! Berhenti! Tuan Sen, maaf. Aku tabrak Nian-Nian. Kalau anakku celaka, kamu harus bayar nyawa. Semua gara-gara dia, Tuan Muda San. Tadi aku lihat anak haram ini pukul Nian-Nian. Itulah sebabnya. Lepas aku. Kamu tidak apa-apa. Aku sudah lapor polisi. Tolong aku. Aku buat ini buat bela Nian-Nian. Xiaobei, kamu terluka? Ayah Nian keren banget. Andai dia ayahku. Aku panggil dia jadi teman Nian. Aku yang suruh dia pukul. Jadi, kamu mau pukul aku juga? Kamu yang panggil? Mana mungkin? Ini... si Nian. Tidak mungkin. Mana mungkin? Saya tidak melakukannya. Gas dan tabrak. Kenapa Nian-Nian mati? Tuan San, kamu percaya aku. Aku benar tidak sengaja luka Nian-Nian. Binatang tega sama anak kamu tidak pantas. Jadi, kepala rumah sakit, sini bawa Ji Ruyao. Pergi. Mulai hari ini, semua bisnis keluarga keluarga Ji jangan datang. Habis urus Nian-Nian, aku mau kamu mati. Bukan aku. Tuan San, kamu percaya aku. Bukan aku. Nian-Nian, ayah salah. Ayah tidak harus galak. Ayah tahu kamu kurang ibu, kena bipolar, paksa kamu makan obat yang tidak enak, baca buku bikin pusing. Nasib anak ini bagus. Punya ayah sayang dia. Ayah salah, Nian-Nian. Kalau bisa ulang lagi, ayah pasti biar kamu tumbuh bebas. Paman si Xiaobei bisa hidup lagi? Percaya tidak? Aduh sakit sekali. Sakit. Mundur dulu, jangan kena darah. Anak nakal, makin berani kamu. Sakit. Pura-pura mati tipu ayah. Ayah, pelan sedikit. Ji Xiaobei, aku tidak akan lepas kamu. Ayah.
Luka Tuan parah banget. Harus istirahat dulu. Aku yang pukul. Aku yang suruh. Pukul anak itu langgar hukum. Aku yang memukulmu, bukan Pamansi. Coba kamu lapor polisi. Polisi mau urus tidak? Xiaobei, ibu dengar kamu dirawat. Kenapa bisa begini? Xiaobei, Mau cari mati? Berani masuk kamar siapa? anakku ada di dalam. Yang tinggal di sini, tuan muda keluarga si. Kamu bukan nyonya keluarga si. Jangan banyak omong. Ajak dia pergi. Jangan. Lepas aku. Ibu, kenapa datang? Kalau aku tidak datang, masihkah cucu kesayangan aku punya jalan hidup? Nenek. Nenek harus bela Nian-Nian. Nian-Nian satu-satunya cucu kesayangan nenek. Aduh sayang aku, kenapa ayah kamu tega? Aku pukul kamu sampai begini. Nenek, bukan ayah yang pukul. Dia yang pukul aku. Ibu, bukan salah Xiaobei. Xiaobei itu teman belajar Nian-Nian. Kamu minggir. Ibu, ternyata kamu yang ganggu cucu aku. Jangan pikir ayah suka kamu. Bisa jadi teman belajar aku. Kamu pasti kakak ujian dari nenek aku. Gadis kecil ini wajahnya cantik dan segar. Bagus kalau jadi cucu aku. Si Nian bohongi ayah si buang obat mahal itu. Aku pukul dia itu wajar. Kalau nenek rasa kasihan, suruh ayah si pecat Xiaobei. Ada, nenek tidak tega pecat kamu. Aduh, Amitofo. Akhirnya ada yang bisa urus anak nakal ini. Si Raja Iblis kecil, anak baik. Kamu harus tinggal. Harus bantu nenek ubah sifat buruk si Nian. Iya. Nenek, kenapa nenek juga bantu orang lain lawan aku? Aduh, Nian-Nian. Nenek ini lakuin ini demi kamu. Kamu harus sayang nyawa kamu. Ubah sifat buruk itu. Kalau tidak, sisa hidup kamu bakal hancur. Pamansi, aku tidak pulang semalam. Ibu pasti khawatir. Hari ini aku boleh. Oh, paman kurang teliti. Ayo, aku antar kamu pulang. Jelas aku anak kandung ayah. Kenapa ayah sangat suka si Ji Xiaobei itu? Jangan salah. Aku juga suka. Apa kata nenek? Aduh, Nian-Nian. Nenek bilang, nenek sayang Nian-Nian. Ayo, nenek ajak jalan-jalan. Kalau ibu ada, dia tidak akan diam saja. Ayah siksa aku begini. Ayo, cepat. Aku benar cari anak aku. Nenek sudah kenalkan banyak gadis kaya. Ayah tidak suka satupun. Aku tidak mau wanita itu. Aku cuma mau ibu aku. Ayah bilang ibu buang aku. Aku nggak percaya. Ibu cuma terpisah dari Nian-Nian. Dia bakal turun dari langit cari Nian. Pergi. Wah, ibu jadi malaikat datang cari aku. Ibu benar jadi malaikat datang cari aku. Jika adik kembar Xiaobei masih ada, sudah tunggu besar begini. Ibu! Anak kecil, maaf tabrak kamu. Tetapi aku bukan ibu kamu. Kamu tidak luka? Kamu memang ibu aku. Ibu di mimpi Nian-Nian. Persis seperti kamu. Mungkin anak malang itu tidak punya ibu. Kalau dia anakku, pasti luar biasa. Tapi tante bukan ibu kamu. Tapi tante tahu, dimanapun ibu ada, dia pasti ingat kamu. Ibu! Ibu! Kamu ini kenapa panggil semua orang ibu? Dia memang ibu aku. Ibu! Oh, ibu! Nian-Nian, jangan nakal. Kalau benar mau ibu, aku suruh ayah cari. Pilih satu yang paling baik. Aku tidak nakal. Dia ibu aku atau bukan? Periksa saja biar tahu. Tidak tahu juga bagaimana kabar Xiaobei sekarang. Keluarga si menindas dia. Maaf kemarin aku setuju sama si. Ibu! Ibu! Hai, Ibu. Mohan, ada masalah besar. Segera pulang. Si Nian, kena masalah? Tunggu aku segera datang. Pamansi, ibu di depan. Cepat pulang dan lihat Sinian. Xiaobei, bilang ke ibumu, aku pasti datang lain hari. Iya, iya. Ibu! Xiaobei, kamu buat ibu takut. Ibu, maaf. Kemarin banyak sekali hal. Aku tidak sempat kasih kabar. Xiaobei, keluarga si bela Jiruyao. Kamu jangan berteman lagi. Ajak tuan muda keluarga si. Tapi ibu, Pamansi dan nenek si, semua baik padaku. Xiaobei, janji sama ibu, jangan pernah ke rumah si. Baik.
Ibu! Pusat rawat inap. Gimana kabar Nian? Bukan soal nian-nian, tapi Tuan muda, Nyonya besar. Tes sudah keluar. Tuan muda kecil, hasil tes DNA wanita itu. Tuan muda dengan wanita itu. Tes DNA. No. apa yang kubilang Nian? Kamu jangan asal cari orang di jalan, terus panggil ibu. Jiruyan, kamu jangan mimpi. Semua anak kandungmu. Nama Zhang Tingnong, 8327. Tuan muda, hubungan darah tidak bisa paksa. Dia bukan ibumu. DNA antar makhluk hidup minimal 30%. Kamu tes sama babi, mungkin ada 80% DNA. Kamu anggap aku makhluk bersel satu? Memang anakku. Meski jarang baca, tapi cukup pintar. Ada teori begitu. Jawab. Siapa suruh tukar laporan? Dia Ji. Ingat utangmu. Gak ada yang suruh. Jawab. Mana laporan asli? Ketemu. Hasil tes DNA. 99,99%. Ternyata wanita itu ibu kandung Nian-Nian. Ayah, aku kasih 100 juta cari ibu. Apa dia benar balik? Sanye, gimana urus dia? Aku tak mau lihat dia di Haicheng. Sanye, aku tahu aku salah. Ampun, biar aku hidup. Sanye, ampun, biar aku hidup. Syukur Tuhan, akhirnya ketemu ibu Nian-Nian, menantu sayang aku. Ibu, Tapi gadis itu, tuangnya kurus sekali. Pasti hidup dia susah di luar. Dia kembali ke keluarga sih. Aku harus ganti rugi dia. nenek. Ayo, cepat kita cari ibu. Iya. Jangan pergi. Dulu dia buang kamu. Kenapa sekarang cari dia? Ibu pasti punya alasan sulit. Aku mau cari dia. Tanya dia langsung sampai jelas. Kalau ayah tidak kasih izin, aku tak mau minum obat. Biar aku mati sakit saja. Biar kamu tak punya anak. Sinian, kau? Aduh, keluarga sih cuman satu waris. Mohan, kamu susah punya anak lagi. Kalau Nian-Nian kena celaka lagi, aku tidak mau hidup lagi. Aku akan cari dia. Aku cari dia sekarang. Xiaobei, meski Sanye suruh ibumu tetap di sini, ibu kamu makin sakit. Kalau tak operasi cepat, dia tak tahan bulan ini. Sanye, semua kamar sudah aku periksa. Orang itu tidak ada. Sisa satu kamar saja. Ji Xiaobei, kenapa kamu di sini? Ini kamar rawat ibuku. Aku jelas ada di sini. Ternyata ini kamar rawat ibunya. Ibuku jelas bukan wanita gila bernama Ji Xiaobei itu. Paman Si, kalian cari Xiaobei? Jangan besar kepala. Kami kesini cari. Xiaobei, Paman mau bilang, jaga ibumu baik-baik. Soal teman ajar itu, kamu tidak usah buru-buru. Paman Si harus cepat. Xiaobei mau bicara sesuatu. Ibu, maaf. Demi biaya obat, ibu janji Xiaobei ke ibu? Mungkin tidak bisa. Paman Si, apa bisa bayar dulu biaya teman ajar itu? Aku jamin dalam sebulan, aku bakal ubah dia jadi anak baik. Ji Xiaobei, apa maksudmu? Aku ini anak baik. Xiaobei, biasa orang tidak bisa ubah sekejap. Kamu yakin? Kalau paman tidak percaya, kasih aku 3 hari coba. Kalau hasil 3 hari ini paman tidak puas, aku lepas kerja ini. Tapi kalau paman puas, bayar upah di awal. Baik. 3 hari, Ji Xiaobei, tunggu ya. Lihat cara aku balas. Tuan muda, makan 1 suap saja. Dokter Ding bilang, kalau nggak rutin minum obat pas kambuh, kamu bisa kehilangan kendali. Tuan ketiga dan Nyonya bilang, asal kamu mau minum obat, mainan ini jadi milik kamu. Aku sudah bosan main ini. Aku sudah bilang, jika tak bertemu ibu, aku tidak mau minum obat. Nasib orang memang berbeda. Kalau Xiaobei punya banyak mainan, pasti bakal aku jual buat uang obat ibu.
Ini Gaun untukmu. Aku minta desainer top bikin khusus buat kamu. Perhiasan ini, Paman Si yang kasih. Cari perajin luar negeri, bikin khusus untukmu. Paman kamu itu baik sekali padamu. Shelby, coba pakai. Lihat ada yang kamu suka. ini terlalu mahal. Aku nggak bisa ambil. Shelby, kamu sudah didik nyanyian, ini hadiah buat kamu. Ibu pernah bilang, jangan ambil yang bukan hak. Shelby cuma mau ambil gaji dia saja. Dasar pura-pura, kamu cuma cari harta keluarga sih. Omong kosong sekali. Kalian mau aku minum obat? Asal kalian usir dia? Keluar dari rumah? Sih, aku bakal minum obatnya. Dosa sekali. Ini obat impor khusus. Uang pun tidak bisa beli. Sinian, turun sekarang, ya? Aku lihat kamu cari masalah, aku bakal pukul kamu. Mohan, tenaga Shelby kuat sekali, jangan sampai Nian luka. Ibu, tenang bu. Shelby tahu batas. Tapi, sudah, jangan pukul aku. Aku salah. Jangan pukul aku lagi. Aku janji minum obat, aku tidak bakal buang lagi. Awas, kalau aku lihat kamu buang obat ini, aku pasti hukum kamu. Memang ada lawan. Si pembuat onar ini, cuma Shelby bisa urus. Sayang mereka bukan saudara kandung. Kalau tidak, Shelby bisa terus di sini. Tuan muda, cuaca dingin begini, mana mungkin ada ulat bulu di sini. Kalaupun dapat satu, sifat Nona Shelby itu, dia tidak bakal takut. Aku harus coba dulu. Aku tidak mau bocah si Shelby itu terus tindas aku. Ini apa? Sinian, kenapa malam-malam di taman? Lagi ngapain? Aku mau di rumput petik bunga buat Shelby. Makasih dia mau bantu belajar. Kamu jadi penurut banget. Kan orang bisa ubah. Ayah panggil Shelby, bukan buat ubah aku. Ayah, besok ulang tahun Sinian. Kalau ulang tahun Sinian, mau cari ibu. Ayah bisa janji? Aku sudah suruh cek CCTV. Besok pasti ada kabar. Malam ini dingin, ayo masuk rumah. Shelby hebat sekali. Baru lewat 1 hari, sudah buat Sinian ubah. Kalung ini mungkin pernah aku lihat di Shelby. Tadi dengar Nona Ji bilang, ibu dia kasih kalung yang hilang di taman. Minta kita bantu cari. Kado dari ibu dia? Itu pasti barang sangat penting. Shelby, kali ini kamu kena sial. Cucu sayang, pesta dari nenek tahun ini, kamu suka? Coba kalau ada ibu. Tenang saja, ayah sudah ke rumah sakit, cek rekaman CCTV itu. Pesta ulang tahun hari ini pasti bisa temu ibu. Aku mau minta satu hal. Nenek ajak Shelby ikut pesta aku. Dia juga ulang tahun hari ini. Aku mau beri kejutan. Sinian tidak suka aku. Hari ini ulang tahunnya. Aku tidak akan ganggu dia. Aku janji ibu tidak ke sana. Kalau ibu tahu dia pasti marah. Nona Ji, Tuan muda kami bilang hari ini akhir masa percobaanmu. Apa Pak Si bakal bayar 500.000 itu awal? Semua tergantung sikap Tuan muda. Baik, aku setuju. Kasih tahu Sinian. Aku beri dia ulang tahun paling spesial. Baik. Ruyin, masak mie. Hari ini ulang tahun Shelby. Aku masak mie panjang umur. Titip salam buat Shelby, selamat ulang tahun. Jangan buang tenaga. Shelby sudah masuk keluarga Si. Kamu pikir dia mau makan sampah ini? Shelby sudah janji tidak ke sana lagi. Jiruyin, jangan sok suci. Shelby sering ke sana. Kamu ibunya pasti tahu.
Aku tahu niatmu. Kamu pakai Xiaobei goda Tuan Si. Tetapi buang jauh mimpi itu. Cuma aku yang pantas. Bukan kamu yang hamil dulu. Wanita murah tidak tahu malu. Hentikan! Anak haram. Berani dorong aku, ya? Percaya tidak aku usir kamu dan ibu dari rumah sakit ini? Asisten Paman Si bilang, ibu bisa tinggal terus sampai ibu sembuh. Nah, kamu, Paman Si, sudah pecat kamu, pergi saja dari sini. Kamu masih berlagak berkuasa. Aku telepon dia sekarang. Lihat saja, ada masalah apa. Kamu tunggu saja. Ibu, kamu tidak apa-apa? Xiaobei, kamu sudah janji sama aku. Kenapa kamu urus lagi-lagi sama keluarga Si? Aku... 6 tahun lalu, Jiru Yao harus nikah dengan keluarga Si untuk keluarga Ji. Kamu malah pergi ke keluarga Si. Mau berakhir gimana? Omonganku, kamu tidak pernah dengar. Aku sudah bilang, kenapa tidak dengar? Kenapa? Ibu! Tuan San, wanita yang tabrak Tuan Muda. CCTV dia sudah kami dapat. Memang dia. Dalam 10 menit, aku mau info wanita ini, semua detailnya. Siap. Ibu! Xiaobei, aku tahu kamu buat demi ibu, tapi ibu tidak boleh egois. Demi diri sendiri, bikin kamu bahaya. Tapi ibu, Paman dan nenek Si baik. Mereka tidak bakal buat Xiaobei celaka. Anak bodoh. Tidak ada orang jahat tulis kata jahat di wajah. Aku jadi kaya sekarang karena dulu salah percaya orang. Jadi, aku tidak bakal lihat kamu kayak aku lagi. Hari ini diam di bangsal. Tidak boleh kemana-mana. Ibu, hari ini di rumah Si hari terakhir magang. Asal lewat hari ini Paman Si bakal bayar aku biaya operasi 500.000. Ji Xiaobei, ibu harus jaga kamu. Mana tega kamu urus ibu. Santai saja. Ibu punya cara. Kamu diam saja di sini. Pak Si, wanita yang dicari tinggal di depan namanya Ji Ruyin. Sudah 7 tahun di sini. 7 tahun lalu, tepat saat aku suruh orang jemput dia, apa dia tidak datang dulu karena ada alasan lain? Dia punya anak perempuan, ibu dan anaknya hidup susah. Kadang tak mampu beli obat. Apa? Punya anak perempuan? Selama ini dia tidak mau muncul karena punya anak dengan pria lain. Punggung itu rasanya akrab. Pak Si, tidak cari ibu kandung, Tuan Muda. Wanita itu tak punya hati. Kenapa cari dia? Lepas aku! Lepas aku! Ada orang? Lepas aku! Mundur sedikit. Paman Si, Xiaobei, siapa gurung kamu di sini? tidak sempat jelasin? Paman Si, pesta sinian segera mulai. Aku janji bakal datang. Kita harus cepat ke sana. Ayah, besok ulang tahun Nian-Nian. Hadiah Nian-Nian tahun ini cuma mau cari ibu. Kamu bisa kabulin? Xiaobei, sopir paman di bawah. Pergi dulu, ya. Paman harus bantu Nian cari ibunya. Karena ini pertama kali dalam 6 tahun, Nian minta hadiah ulang tahun. Ibu, aku baru buat Sanye marah. Sekarang malah muncul di pesta Tuan Muda. Sanye tidak bakal marah. Anak ibu sangat cantik. Sanye lihat wajah kamu, pasti emosi dia hilang.
kamu tenang saja. Nanti ibu bicara ke Nyonya Si soal jodoh kalian. Tanpa Jiruyin dan Xiaobei, ibu dan anak calang itu, kamu bakal jadi keluarga si wanita paling hormat. Nian, sejak kapan kamu suka sama barang begini? Aku siap ini buat ibu. Oh iya, nenek, di dalam kotak nenek ada gelang giok hijau, harta waris Samancing. Gimana kalau nanti beri ibu buat kado? Dasar bocah nakal. Ternyata sudah incar sejak lama barang milik nenek ini. Kamu tenang saja, kado nenek buat ibu bakal banyak sekali. Nenek sudah siap 10 villa mewah di pusat Jingxi. Dan 60 pribadi, juga 3 bisnis milik keluarga Si. Semua buat ibu kamu. Gimana? Nenek atur begini, kamu puas? Puas. Nian sayang nenek. Hari ini ibu pulang. Nian harus cari anak baik. Jangan jahil Ji Xiaobei. Tenang, aku ada cara buat mereka lenyap total. Ibu percaya kamu. Nolaji, soal kawan cincin itu sudah ditemukan yang kamu cari, Tuan Muda. Ada di lantai atas, ambil sendiri ke sana. Bantu aku terima kasih ke Sinian. Dia kali ini buat satu hal baik. Lihatlah ke sana. Barang di lantai atas cukup buat nyawa bocah ini habis. Xiaobei. Xiaobei, kenapa kamu tidak dengar kata ibu? Keluarga Si derajat tinggi, mana mungkin kita bisa kejar posisi mereka? Tuan Muda 3 labil sekali. Sore tadi bilang tidak cari lagi, sekarang malah ubah pikir. Tuan Muda 3, sampai ini kamar. Bukan ini kamar rawat, Xiaobei sore tadi. Apa mungkin Xiaobei, anak dari wanita itu? Xiaobei juga ulang tahun hari ini. Apa Xiaobei anakku juga? Aku tidak mau beban Xiaobei. Rumah sakit ini tidak perlu inap. Aku tahu Sinian nakal. Tidak mungkin balik kalung itu. Lantai atas ini luas. Entah dia simpan di mana. Mana orangnya? Kamu cari siapa? Dr. Wang, ini Tuan Muda ketiga Si. Dia cari orang kamar ini. Ibu dan anak. Mereka baru saja urus keluar. Mereka pergi kemana? Tidak tahu. Tapi aku punya data dan foto. Pak Si bisa cari petunjuk. Ini orang kamar ini. Foto anak dia. Mungkin Xiaobei bukan anaknya. Anak kecil di foto ini lihatnya baru umur 3-4 tahun. Kita 6 tahun gak jumpa. Mungkin dia sudah punya pria lain. Pasti kamu cari mereka ada apa? Aku coba bantu hubungi mereka. Hidupnya sudah baru sendiri. Kenapa ganggu dia lagi? Nggak usah. Kita pergi.
Keluarga Ji dan Si sangat dekat. Direktur Ji Ruyao sangat benci Ruyin dan anaknya. Aku ganti foto Xiaobei buat lindung mereka. Anjing gila di kamar atas. Hadiah buat tuan muda kecil dari tuan muda ketiga. Banyak. Pelatih nggak bisa jinak. Dengar pernah gigit pelayan? Masa kamu bilang Ji Xiaobei, anak kecil kurus, itu bakal jadi mangsa anjing itu? Hebat benar kamu anak aku. Trik pinjam tangan orang ini, ibu pun gak pikir. Pakai nama tuan muda kecil, singkir. Ji Xiaobei, Ji Ruyin, pasti benci keluarga Si. Mungkin nanti dia emosi berat, mati sendiri tanpa kita gerak. Henti, Ji Ruyin. Ini rumah keluarga Si. Bukan untuk wanita sepertimu. Jangan datang lagi. Aku mau cari Xiao. Kita mau langsung pergi. Nggak bakal lama. Ji Ruyin, dulu kamu main gila, punya anak tanpa ayah. Ayahmu sudah usir kamu. Sekarang, kamu mau bawa anak haram ke rumah Si, merusak moral tuan muda Si, dan bikin kami disalahkan? Jadi si Xiaobei itu cuma anak haram saja. Pantes sifat dia buruk. Tuan muda sama orang ini pasti tular sifat buruk. Xiaobei punya ayah. Dia bukan anak haram. Punya ayah? Ayah dia ada di mana? Aku benar-benar salah nilai kamu. Ibu, jalan kamu itu, sifat mereka sama saja. Cuma modal tampang saja. Mau kasih anak ke keluarga Si. Lihat dirimu. Apa yang bisa kamu tandingi dari Yao Yao? Tuan San cari ibu tiri. Untuk tuan muda, nggak bakal pilih kamu. Keluarga Si yang minta bayar 500.000 untuk putri aku. Bukan kami yang cari muka. 500.000? Kamu gila? Atau Tuan San yang gila? Anakmu yang cuma jadi beban itu? Apa hebatnya dia? Sampai Tuan San bayar mahal? Aku nggak mau bicara. Aku mau cari anakku. Putri, kamu nggak ada. Dia sudah aku kirim ke tempat yang nggak bakal ketemu. Di mana Xiaobei? Ji Ruyao, kasih balik putri aku. Ibu, tolong Xiaobei. Xiaobei sakit sekali. Xiaobei! Xiaobei! Tahan dia! Lepas aku, Xiaobei. Kakak, Xiaobei memang nakal. Siapa tahu dia kemana. Kalau kamu terus begini, keluarga Si bakal hukum kamu. Kamu mau terobos keluarga Si? Kamu tuli, nggak dengar kata Nona Ji, anakmu sudah nggak di sini lagi. Tapi tadi aku dengar. Dengar apa? Nona Ji andalan tuan ketiga. Kata dia, itu mau tuan ketiga. Tuan muda mau turun. Tuan ketiga nggak mau. Orang kayak kamu ganggu tuan muda. Cepat buang dia keluar. Apa aku salah dengar? Xiaobei sakit. Aku dengar. Itu suara Xiaobei. Xiaobei, lepas aku. Kakak, kamu cuma salah dengar. Atas itu area terlarang. Nggak ada yang berani. Ada anjing gila di sana. Bisa cabik tubuh orang. Xiaobei. Xiaobei sayang. Aku mohon, biar aku tolong anakku. Kamu mau apa sebenarnya? Biar lepas dia. Kata Dr. Wang, kamu alergi alkohol. Minum bisa buat sakitmu kumat, bisa mati. Kalau mau minum ini, aku pikir dulu. Kalau kamu mau minum ini, saya pikir dulu. Apa kalau aku minum, kamu bakal lepas Xiaobei? Minum. Minum.
Sekarang, kamu harus tepat janji. Lepas Xiaobei. Kakak, kamu ngomong apa? Aku nggak paham. Kami nggak pernah lihat Xiaobei. Kami nggak lihat. Kamu... Kakak, kamu mabuk? Jorok banget. Kalian cepat usir dia. Jangan biar dia bawa penyakit tular ke tuan muda kecil. Pergi. Ayah, kamu sudah bantu cari ibu? Mian. Ibu mana? Ibu! Jiru Yao, belum hitung masalah kemarin, sekarang kamu mau apa? Tuan ketiga, semua salah aku. Ini kakak aku yang hamil duluan. Dia hilang anak, terus datang ke sini. Mabuk di pesta tuan muda. Aku suruh orang usir dia. Ibu benar-benar cari-cari aku. Tolong Ji Xiaobei. Ayah, tunggu. Tante ini tadi bilang seperti tolong Ji Xiaobei. Tuan muda, aku mohon, tolong bantu anakku, Ji Xiaobei. Ji Ruyao, kurung dia di lantai atas. Apa? Lantai atas? Ada anjing gila. Ji Xiaobei, dia tidak akan... Itu dia. Cepat bantu Ji Xiaobei. Ji Xiaobei itu anak kamu. Jujur, Xiaobei itu kakak kamu. Kamu cepat tolong Xiaobei. Apa kamu mau dia tetap di keluarga sih? ya, kalau bahas asal Xiaobei, keluarga sih pasti rebut dia dari aku. Kenapa dia rasa begitu akrab? Lihat dia sakit. Hati aku ikut sakit. Tenang saja. Kalau Xiaobei di keluarga si sakit, aku pasti tanggung jawab. Gimana ini? Ayo. Xiaobei! Xiaobei! Aku pergi. Sinian, anjing kamu lebih galak dari kamu. Anjing ini, bahkan pelatih hebat takut dekat. Kamu bisa jinak dia. Ji Xiaobei, aku kagum sama kamu. Sekarang, ayo hitung hutang kita. Sinian, kenapa taruh barang milik ibu aku di atap, pancing aku buat celaka? Kamu yang buat? Aku nggak buat, karena aku suruh ibu uang balik ini ke Xiaobei. Kenapa itu bisa ada di atap? Kak Wang, ini gimana? Itu Jiru Yao. Nona Ji lihat aku antar ini ke Xiaobei. Dia hadang aku, lalu kasih uang. Dia suruh aku buang ini ke atap. Jiru Yao, kamu manusia bukan? Xiaobei cuman anak kecil. Tega sekali kamu buat jahat. Kamu berani pukul aku? Kamu benar-benar nggak punya hati, nggak perlu pilih hari. Dia itu si Mohan, tuan muda ketika si Ji Ruyin, kamu berani pukul Ruyao. Aku lapor ayahmu biar dia hajar kamu. Oke. kamu kirim saja video keluarga si hari ini ke dia. Biar dia lihat anak licik yang dia urus. Dia pantas kena pukul. Kamu berani ancam aku. Terus kenapa? Jiru Yao, aku bisa sabar pada kamu. Jika kamu sakiti Xiaobei, meski harus korban nyawa, aku bakal lawan sampai mati. Sanye, aku cuma mau bela Nyan Nyan supaya dia lega.
Xiaobei nakal sekali. Dia jahat saat kamu pergi. Aku lihat Nian tumbuh besar. Aku anggap dia anak kandung. Aku nggak tega lihat orang disakiti begitu. Apa aku harus kasih tahu? Xiaobei itu juga anak dia. Dia pernah ingkar janji tidak jemput aku. Kalau dia nggak mau, Xiaobei jadi anaknya malah punya anak lain. Sebenarnya, Siapa mau kamu anggap anak kandung? Aku punya ibu sendiri. Aku sudah temu ibu aku. Apa mungkin si Nian dan Sanye tahu Jiruyin itu wanita yang dulu? Ibu aku, dia... Walau ibu aku belum datang, tapi bukan wanita jahat sepertimu yang bisa ganti dia. Jiruyin, apa yang kamu harap? Anak kamu 6 tahun lalu sudah mati. Mana mungkin si Nian anak kamu? Walau sangat benci si Xiaobei, aku tidak mau dia mati. Jangan pakai nama aku buat celaka dia. Ayah, aku tidak suka dia. Aku tidak mau di rumah si lihat dia lagi. Pengawal, ikut kata Tuan Muda. Mulai hari ini, larang mereka masuk rumah si. Sanye, kamu tidak bisa begini ke kami. Ada keluarga Ji di belakang kami. Tunggu. Nyonya Ji benar. Buat kacau di rumah si, lepas kalian begitu saja, itu terlalu mudah. Mulai hari ini, keluarga S. Ironto, semua mendukung keluarga Ji. Perusahaan Kota Hai yang mendukung keluarga si, tidak boleh dukung keluarga Ji. Kalian tunggu hancur saja. Bawa pergi. Sanye, kalau ayah tahu aku rusak kerjasama ini, dia pasti tidak lepas aku. Sanye, kamu tidak bisa begini ke aku. Apa kamu lupa? Dulu aku bawa Nian ke sini. Bawa pergi. Sanye, lepas aku. Apa benar? Si Nian benar-benar? Kamu lepas. Lepas aku. Jiruyao baru bilang, Tuan Muda dia yang bawa berapa tahun lalu. Rumah sakit mana? 6 tahun lalu, rumah sakit Ren Ai. Meski sama-sama 6 tahun, tapi rumah sakit beda. Jiruyin, kamu khayal apa lagi? Kamu pasti bernasib buruk. Ibu! Ambulans! Panggil ambulans cepat! Ibu! Ibu! Ibu, kalau Xiaobei tidak kesini, ibu tidak bakal celaka. Xiaobei, tenang saja. Sudah panggil Dr. Zen, ahli luar negeri buat ibu periksa. Ibu pasti baik saja. Kalau hari itu tiba, aku beri mereka ke ayah mereka. Akhirnya datang juga. Xiaobei, dia anak kamu? Xiaobei, dia putri kamu. Mohan? Gawat! Nian dia jatuh. Darah keluar banyak. Kamu cepat lihat dia. Menteri. Xiaobei, jaga ibu baik-baik. Dr. Zen, luar negeri, pasti bantu dia lewat masa sulit. Kamu Tetap buang kami lagi. Ibu, ini sebenarnya kenapa? Nian, mau cari ibu kandung. Dia marah lalu lari keluar. Kena tabrak mobil lewat. Aku juga mau cari ibu dia, tapi wanita kejam itu sudah... Gimana kondisi Nian? Kondisinya sudah stabil, tapi luka Tuan Muda parah. Operasi ini cuma Direktur Jiruyao yang bisa. Sanye bukan cuma putus kerja sama keluarga Ji. Jabatan direktur aku juga copot sekarang. Jangan harap nikah sama Sanye. Temu dia saja susah. Jiruyin memang perempuan sialan. Nasib dia buruk biar saja. Tetapi jangan seret Luyao kita. Aji bicara sesuatu. Jiruyin sudah hancur rencana nikah Luyao dan Sanye. Kali ini jangan lepas dia begitu saja. Kenapa kamu buru-buru? Apa yang milikmu takkan direbut orang? Royal, kamu tenang saja. Ayah janji, mulai sekarang, anak durhaka itu tidak akan bawa anak haram muncul depan kamu lagi. Buat kamu kesal.
paling sayang aku. Xiaobei, tidak usah takut. Kondisi ibu kamu sudah stabil. Lihat dia baik saja. Aku juga tenang. Terima kasih, Dokter Wang. Xiaobei antar dokter. Iya. Jangan salah aku. Aku cuma jalankan perintah Tuan Ji urus ini. Kamu mau apa? Nona Ji, aku mau bantu oles obat. Aku juga lulus sekolah dokter. Ganti obatku begini. Sebenarnya kamu siapa? Karena kamu sudah tahu, aku nggak akan sembunyi lagi. Aku kesini mau cabut nyawa kamu. Si Mohan, kamu dengar aku minta tolong? Nian, antara hidup mati, kenapa kamu nggak cemas? Cepat cari Nona Ji buat operasi Nian. Brengsek! Brengsek, mati kamu! Ibu, tunggu aku sebentar. Tuhan ketiga? Memang benar kamu. Kamu memang benar. Kenapa kamu buat dia terluka? Tuan San, aku nggak tahu dia orangmu. Sekarang, kamu sudah tahu. Tuan San, ampun aku. Aku salah. Aku tahu aku salah. Tolong maafkan aku. Aku mohon, ampun aku. Lepas kamu bikin aku luka begini. Lepas kamu, apa aku masih layak jadi pria? Tuan San, bukan aku. Aku juga cuma ikut perintah saja. Perintah siapa? Dekan Ji, kamu sudah kembali. Tuan Udasi operasi jahit arteri. Tunggu kamu yang operasi. Operasi jahit arteri? Ya, itu cuma kamu yang bisa sukses buat operasi ini. Kalau kamu bisa selamat Tuan Muda, Tuan San bakal hutang budi kamu. Dia bakal kabulin semua mau kamu. Mau apa lagi? Aku sudah turut mau kamu. Ayah sudah usir aku. Kakak mau jadi dokter baru lulus. Sekarang cuma jadi tukang bersih. Kamu belum puas hancur aku? Kakak, kamu salah paham. Kalau kamu mau bantu aku jahit arteri ini, aku bisa mohon ke ayah biar kamu bisa pulang. Benar. Operasi jahit arteri itu pasti aku bisa kerja. Tapi aku butuh waktu untuk siap. Luar biasa, Dekan Ji. Tuan Muda, titip ke kamu. Ngomong-ngomong, tadi malam ada pasien masuk, namanya Jiruyin yang alergi. Iya, tahu dari mana? Sekarang dia aman. Sudah pindah ke ruang umum. Yao, kamu tenang. Ayah janji, anak durhaka itu takkan muncul lagi. Bahwa anak haram itu lagi muncul depan kamu, buat kamu susah. Aku sudah atur orang.
tunggu Jiruin pindah ruang, langsung habis dia. Gawat! Perintah siapa? Iya, ya. Kenaan, harus cepat tolong. Pasti dia hidup. Aku mau tahu, berani banget di wilayah keluarga si mau ambil nyawa orang? Iya. Kamu tahu 6 tahun ini, berapa kali aku cari kamu? Padahal di rumah sakit sih, kenapa nggak mau cari aku? Apa kamu setega itu tinggalkan nyanyian anak kandungmu sendiri? Terima kasih sudah tolong aku. Aku nggak butuh terima kasih. Aku cuma nggak mau anakku tanpa ibu. Walaupun kamu nggak pernah jalan tugas jadi ibu. Anak apa? Apa dia sudah tahu Xiaobei itu anak dia? Soal anak itu, aku salah sama kamu. Dia punya anak laki, Xiaobei nggak sama dia. Apa dia bisa adil? Tapi kamu punya anak, Xiaobei. Mohan, cepat lihat Nian. Dia darah banyak. Kata Dr. Ding, telat kalau nggak operasi. Urusan kita bahas nanti saja. Sekarang kamu mau ikut aku lihat Nian? Anak dia aku nggak pantas lihat. Nggak usah aja. Anak aku belum pulang. Aku mau tunggu dia. Dia cuma peduli pada anak dia. Baik, bagus sekali. Mau apa kamu? Sini nggak terima kamu. Kakak. Jangan cepat bicara. Kartu hitam ini, kamu ingat? Ini barang punya ibu aku. Kamu balik kasih aku. Nggak cuma kartu ini, semua punya ibu kamu. Ada di tangan aku, juga abu jenazah dia. Kalau kamu buat aku kesal, aku bisa kapan saja buang abu orang tua itu. Kamu berani? Ayah juga nggak bakal setuju. Jiruyen, kamu pikir ayah masih sayang ibu kamu? Dan sayang kamu? Ayah pakai ibu kamu. Ambil harta kakek kamu. Itu noda hidup dia. Aku kasih tahu, suster yang mau bunuh kamu itu, ayah yang suruh. Kartu ini sisa 1 juta. Cukup buat biaya operasi bawa anak kamu pergi ke tempat jauh, hidup tenang di sana. Kamu baik sekali. Aku ada syarat. Aku mau kamu bantu operasi. 1 juta 1 operasi. Ini untung besar. Operasi jahit pembuluh darah. Hal gampang buat kamu. Kamu ganti aku operasi ini. Aku kasih 1 juta sekarang. 1 juta? Kamu mau beli nyawa Tuan Mudasi? Kamu mau jadi Nyonya Mudasi? Jiruyen, apa maksud kamu? Terlalu sedikit. Jangan gak tahu diri ya. 1 juta buat kamu. Pembersih hanya untuk 1 operasi. Itu sudah mahal. Tapi operasi ini cuma aku yang bisa. Kamu tambah uang? Atau kamu kerja sendiri? Kamu mau berapa? 5 juta dan semua barang peninggalan ibu aku. Selain itu, sekarang kamu kasih uangnya. Jiruyen, kamu mau peras aku? Gak boleh. Baik, aku kasih. Tapi kamu harus jamin operasi nggak boleh gagal. Kalau nggak, siap-siap kubur anak kamu. Aku nggak bodoh kayak kamu.
Luka ada di kaki. Kamu taruh bawah saja. Jangan buang waktu. Aku yang operasi, kamu jangan ikut campur. Dewa, tolong jaga cucu aku, Sinian. Dia harus selamat kali ini. Ji Ruyao sangat muda. Apa dia bisa operasi? Kita baru ada masalah. Apa dia mau balas dendam? Ibu, tenang Bu. 6 tahun lalu, cuma Ji Ruyao yang berhasil buat operasi ini. Nian pasti baik saja. Tapi jantung aku detak sangat kencang. Xiaobei pijat nenek. Nenek tidak sakit lagi. Xiaobei, kenapa kamu datang? Dokter Wang bilang, ibu sudah lewat masa kritis. Dia kasih pesan mau ambil makan. Aku mau lihat Sinian. Tenang saja nenek. Sinian pasti selamat. Tidak akan apa-apa. Kalau Nian pintar mirip kamu, dia tidak akan ada di ruang operasi, Xiaobei. Kalau kamu benar, cucu aku, itu pasti sangat bagus. Jiruyin, ada apa ini? Kan kamu janji semua bakal aman. Nona Ji, ada apa, Nona Ji? Habis sudah. Aku sudah duga. Kamu si bodoh. 6 tahun gak pegang pisau bedah. Pasti sudah gak guna. Kalau dia nggak ada, Xiaobei jadi anak tunggal keluarga Si. Sinian, itu harapan keluarga Si. Kalau dia kenapa-kenapa, keluarga Si bakal bunuh aku. Nona Ji, gimana cucu aku? Ada apa? Nona Ji, cepat ngomong. Kalau Sinian mati di tanganku, keluarga Si nggak bakal lepas aku. Mending aku ngaku sekarang. Kalau Jiruyin yang operasi. Selesai. Aku tak mau celaka anak orang demi masa depan Xiaobei. Aku benar-benar tak bisa. Lagi pula Sinian anak yang baik. Sudah aman. Operasi jalan lancar. Ibu. Ji Ruyao. 6 tahun lalu aku sudah kena tipu kamu. Meski demi Xiaobei, kali ini aku gak bakal gantiin kamu lagi. Tugas tutup luka serah padamu. Ingat, harus tekan luka itu 5 menit baru lepas. Kalau tidak, bahaya. Tak usah ceramah. Kamu pikir aku tak tahu? Jangan kira aku tak tahu rencana kamu. Operasi ini aku yang buat. Tak ada urusan denganmu. Kamu cuma tukang bersih. Kenapa sok di depanku? Masih tekan 5 menit. Aku tidak pernah dengar itu. Tuan muda, nyonya tua, kalian tenang saja. Tuan muda kecil sudah aman. Capek sedikit tidak apa. Asal tuan muda kecil selamat, meski harus korban nyawa, aku tetap rela. Nona Ji, terima kasih. Terima kasih. Ibu bilang, tante jahat itu kuliah kedokteran. Sudah setengah tahun dia pergi. Mana mungkin dia bisa lakukan operasi ini? Si bocah kali ini, jangan-jangan dia buat mati. Kamu tolong nyawa Nian. Kamu bantu keluarga Si. Apapun syaratnya, asal aku bisa, kamu minta saja. Benar apa saja boleh. Tuan muda, ayah mau dari dulu harap keluarga Ji kami bisa nikah dengan keluarga Si. Anggap Ruyao tidak pernah bicara. Jasa tolong tuan muda kamu tidak usah pikir lagi. Paman Si orang baik. Tidak boleh nikah dengan tante. Aku harus bantu dia. Aku... Aduh, Paman Si gawat. Luka kaki kiri Sinian. Luka dan keluar darah lagi. Tidak mungkin. Aku yang jahit itu selama 2 jam. Apa kamu tidak ahli? Hasil jahit gagal? Tidak mungkin.
Anak haram jangan bicara di sini. Xiaobei, teman sinian, aku anggap anak sendiri. Siapa berani sentuh dia, sama saja hina si Mohan. Tuan muda, aku sudah usaha keras. Operasi 6 jam. Biar Nian selamat. Aku tulus bantu dia. Kasih segalanya. Gimana bisa kamu biar bocah ini hina aku begini? Kamu yakin luka kaki kiri sinian sudah kamu jahit? Ini teknik jahit ibu. Mana mungkin salah. Aku yakin. Kamu sungguh yakin? Bocah ini mau apa lagi? Biar saja. Status penyelamat keluarga harus aku raih hari ini. Tentu saja yakin. Tapi luka sinian kaki kanan. Tetapi luka sinian jelas di kaki kanan. Anak haram ini lebih sebal dari ibu sampah. Sudah, aku baru selesai operasi. Capek sekali. Aku jadi bingung. Luka tuan muda di kaki kanan. Aku sendiri yang operasi. Aku cuma sempat telat respon. Kamu yang telat respon? Atau operasi ini bukan kamu yang buat? Henti. Asik, ini asisten aku. Magang belum lulus. Cuma bantu di ruang operasi. Balik badan kamu. Dia cuma asisten biasa. Dia takut sekali. Nggak pantas tampil. Diam. Aku suruh kamu balik badan. Direktur J. Apa aku salah duga? Operasi Nian, apa benar Jiru Yao yang buat? Kakak, biar ganti kamu tanpa celah. Kamu harus di ruang operasi. Tunggu di sini sebentar. Ikat dia. 6 tahun lalu, aku satu-satunya orang yang selesai operasi ini. Pakcik, kamu ragu sama aku? Apa kamu mau ingkar janji? Ternyata dia benar-benar operasi sendiri. Kalau aku terima syarat nikah, wanita itu gimana nasibnya? Ibu yang tolong aku. Ibu yang tolong aku. Obat bius Nian belum habis. Dia ngelantur lagi. Tuan muda ketiga bawa Nian ke kamar biar dia bisa istirahat. Nian. Hei, bocah nakal. Jangan buat takut. Cepat bangun. Ini kenapa? Kamu bilang jahitannya sudah sempurna? Apa kata Jiruyan benar? Kapas harus tekan lama. Kondisi tubuh orang beda. Gak ngerti kenapa gini. Kamu ngapain bengong? Panggil Dr. Ding sekarang. Iya, aku pergi. Kenapa lihat anak ini luka? Hatiku sesak sekali. Tuan muda kurang darah. Butuh banyak darah langka. Tuan muda banyak hilang darah. Butuh banyak darah langka. Ambil stok darah, segera. Transfusi untuk Nian. Stok darah langka di rumah sakit kota habis. Tuan muda ketiga. Aku pikir di antara keluarga ada yang punya golongan darah ini. Bisa donor untuk tuan muda dulu. Keluarga selain Nian, tak ada yang golongan darah itu. Yang darah langka ini diwarisi Nian, jadi aku tak bisa pamer. Apa tuan muda benar tidak bisa selamat? Biar aku. Paman Si. Aku punya darah langka. Aku bisa donor untuk sinian. Xiaobei, Paman terima kasih. Saat Nian lewat masa kritis, aku pasti bantu ibumu cari dokter Ding terbaik dunia untuk obatinya. Tidak boleh. Si Xiaobei tidak boleh. Donor? Keluarga inti tidak boleh donor. Si Nian dan Ji Xiaobei kembar. Jika transfusi bermasalah, identitas Ji Xiaobei bakal bongkar. Kenapa? Apa? Xiaobei itu... Xiaobei masih kecil. Beri darah banyak saja. Ini bakal ada masalah. Nanti aku susah jawab ke ibunya. Kebetulan banget. Anak magang ini darah langka. Dia pasti mau bantu. Benar?
Nona Ji, kalau kamu benar bisa cari orang, Nian butuh donor, kamu sudah bantu. Tolong Nian 2 kali. Kamu penolong besar keluarga sih. Kamu ada mau apa? Aku bisa kabulin semua. Tuan muda, Nyonya besar, Tara sudah selesai donor. Tuan muda kecil segera bangun. Dr. Ji, aku benar-benar terima kasih. Dapat sayang Nyonya besar sih. Aku akan cari Nyonya sih. Cuma soal waktu. Ibu, aman sih? Nian bangun. Nian ayah ada. Ibu di mana? Dia di ruang operasi. Aku benar lihat dia. Apa mungkin ada orang lain di ruang operasi? Mana mungkin? Obat bius bisa buat halusinasi. Nian masih sangat kecil. Dia pasti tidak bisa beda halusinasi dan nyata. Dia cuma kena bius, bukan jadi bodoh. Mana mungkin tidak bisa beda? Mungkin aku cuma halusinasi. Mana mungkin ibu ada di ruang operasi buat operasi aku. Bibi Ji, terima kasih sudah bantu Nian. Mirip sekali sama ibu. Sampahmu sama bodoh. Ini sudah tugas aku. Asal bisa bantu tuan muda ketiga, aku sudah puas. Nian, mau tidur, mau istirahat dulu. Kita pergi dulu ya, biar Nian istirahat. Ayah, bisa teman aku sebentar? Nian, kamu mau bicara sama ayah? Yang operasi Nian, bukan Bibi Ji. Cincin ini penyok diinjak. Belum sempat aku beresin. Tapi ini satu-satunya cara buat buktiin siapa aku. Semoga si Mohan bisa lihat tahu kebenaran operasi ini. Ibu, Nian, kenapa kamu punya cincin ini? di ruang operasi, ibu kasih ke aku. Ayah, aku nggak salah lihat. Yang nyelamatin Nian itu ibu. Nian, tunggu ayah sebentar. Ayah mau urus sesuatu. Ayah mau cari ibu. Ayah, aku mohon cari ibu sampai ketemu. Iya. Ayah pasti bawa ibu pulang. Iya. Xiaobei, kenapa masih di sini? Hari ini hari terakhir magang. Paman Si. Nggak boleh. Ji Xiaobei dilarang donor darah. Tenang, Xiaobei, biaya operasi 500.000, aku bakal kirim semuanya. Tapi, Paman ada urusan sekarang. Bisa titip kamu bantu jaga Nian? Iya. Ibu Xiaobei sama perempuan itu sangat mirip sekali. Tambah lagi sikap Jiru Yao. Kalau Xiaobei beneran anakku, bawa buat tes DNA. Harus cepat. Sanye, kamu curiga? Oh iya, perawat epilepsi itu bangun. Dia memang belum ngaku, tapi orang kita cek rekeningnya. Bukti ditemukan 3 hari lalu, Bos Ji dari grup Ji kirim uang ke dia. Keluarga Ji lagi. Keluarga Ji sembunyikan apa dariku? Mereka banyak lakukan hal kotor. Ayah, aku nggak salah lihat. Orang yang bantu Nian itu ibu. Ayo ke ruang operasi. Nona Ji, kalau nggak segera operasi, kamu bakal mati. Ibu, aku bakal cari uang buat biaya operasi kamu. Tolong.
Tolong aku. Tolong aku, Ayah. Tolong bantu aku. Jangan sebut aku ayah. Kamu tak pantas. Jiruin, kamu dan ibu jalangmu sama saja tidak tahu malu. Kamu bawa anak haram pulang. Punya anak jalang sepertimu benar-benar buat aku malu. Anak-anakku punya ayah. Mereka bukan anak haram. Ayah mereka ada. Tidak tahu siapa ayahnya. Apa pengemis jalanan atau berandal di bar. Aku bilang sekali lagi, mereka bukan anak haram. Ayah tidak boleh tahu dua anak haram, Jiruyin, anak Sanye. Ayah mereka siapapun ayah mereka, tetap saja anak haram. Jiruyin, Tadi kamu sombong sekali. Minta uang padaku? Uang ini uang nyawamu. Jangan salah aku kejam. Kamu tidak hebat seperti Ruyao. Sanya suka dia. Jika kamu hidup hanya buat malu keluarga Ji, pergi mati. Ikut ibumu di sana. Sanye, kenapa kamu kesini? Sanye, Ayah datang jenguk aku, sekalian bantu aku rapi alat bedah. Apa kamu sengaja cari aku? Ayah, aku sudah selamat nian-nian. Sanye janji satu syarat. Aku sudah bahas soal nikah itu. Aku bakal pikirin dulu. Sanye, kalau Ruyao bisa nikah ke Si, ini benar bagi keluarga Ji. Sangat mujur sekali. Di mana dia? Orang yang mana? Ibu kandung anak aku. Pria yang punya anak sama Ruyin, ternyata itu Sanye. Kalau Sanye tahu, aku sering mau celaka Ruyin, dia pasti tidak bakal lepas aku. Ternyata dia bukan cari aku, tapi ibu kandung Sinian. Mungkin di hati dia, aku bukan orang penting. Dia itu... Kami tidak pernah lihat perempuan ini. Walau dulu aku bawa Nian-Nian pulang, tapi dia buang di sana. Ya, Tuan Muda. Perempuan yang sangat tega itu, kenapa kamu masih ingat dia? Karena Ruyao sangat cinta kamu, lebih baik kamu... Diam. Sebelum aku temu dia, aku tidak akan dekat perempuan lain. Pantas dulu dia tidak datang. Dia sangat cinta ibu Sinian. Nama Sinian, perempuan itu pasti dirindukan. Makanya diberi nama itu. Kalian lebih baik tidak bohong. Kalau tidak, mulai besok tidak ada lagi keluarga Ji di sini. Ya. Tuan Muda 3, ada hal lain? Tuan Muda 3, dengar aku jelasin. Ruyin. Tuan Muda 3, dengar aku jelasin. Dengar aku jelasin. Tuan Muda 3. Tuan Muda, Suka ikat orang. aku benar-benar nggak tahu dia wanitamu. Sekarang kamu sudah tahu. Ayah!
tunggu bentar ya. Iya. Tuan muda, aku salah. Tuan muda. Tuan muda, aku salah. Tuan muda, aku sudah bantu selamatkan nyawa Nian. Tuan muda, lepas ayahku. Ingat kamu bantu Nian. Nyawa Nian dia yang bantu. Apa urusanmu? Kamu sudah tahu. Kalau aku nggak cek nilai masuk sekolah doktermu, aku pasti hampir ketipu. Suka ganti orang buat operasi. Cepat ke sini. Putus ulat tangan Jiruyao, biar sisa hidup nggak bisa pegang pisau bedah. Terus yang tua ini karena suka ikat orang, ikat dia 7 hari, 7 malam. Iya. Tuan muda 3? Tunggu. Apa dia rasa iba? Aku mau tangan sendiri. Kamu, mau apa kamu? Mau apa? Tentu saja. Jiruyao, pakai cara 6 tahun lalu. Kamu pikir aku bakal tetap sama? Nggak ada siap-siap. Ruyen. Xiaobei, rasa pilih kamu jadi teman sekolah memang sudah tepat. Lihat Nian sekarang makin pintar. Tidak cuma minum obat sendiri, dia juga rajin baca tulis. Ibu aku bilang, sekolah buat cari ilmu, biar jadi orang jujur. Sinian, kamu tulis apa? Coba kasih lihat. Tidak ada apa-apa. Tidak ada yang bagus. Aku cuman asal tulis. Kamu tidak maki aku? Ayo kasih lihat. Oke. Kasih lihat. Tidak mau. Hehe. Tetap tidak mau. Tidak mau. Hehe. Kamu mau apa? Hahaha. Ayo kejar. Si Nian, ayo kejar, ayo, ha. Sudah, kalian berdua anak manis. Henti main, nanti jatuh. Xiaobei, kamu kenapa? Xiaobei, kamu pura-pura lagi? Xiaobei, aku beri lihat saja. Jangan buat aku takut. Dada aku tiba-tiba sakit. Ibu, apa ada hal buruk pada ibu? Aku mau cari dia. Kakek 3, Tuan 3. Kamu keluarga Nyonya Ji, risiko gagal operasi tinggi. Tanpa operasi, mungkin tidak bertahan sampai malam. Cepat. Anakku. Tolong jaga anakku. Bahkan di saat terakhir, dia cuma ingat anaknya. Gak ada tempat buatku dan Nian. Tuan 3, hasil tes DNA sudah keluar. Xiaobei itu dia anak kandung kamu. Aku juga tes Xiaobei bareng Tuan Muda. Sudah pasti mereka anak kembar. Anak kandungku selalu ada di sisiku. Tapi aku gak sadar. Padahal banyak kebetulan muncul di depanku. Tapi aku terus luput. Buat mereka sengsara begini. Ibu. Ini Xiaobei. Jiruyin, aku nggak bakal lepas kamu. Yao, kamu cepat minta kakak kamu. Minta dia bujuk Tuan Muda ketiga. Lepas aku, kan aku ayah kandung dia. Kamu lupa gimana sikap ke Jiruyin. Sekarang si Mohan dukung dia.
Kamu pikir dia masih anggap ayah? 6 tahun lalu ibunya mati. Kamu bawa aku dan ibu pulang. Kamu usir dia dari rumah Jik. Setelah dia hamil, kamu maki dia rusak moral. Putus ayah dan anak. Paksa dia kerja bersih demi anak. Sekarang, kamu sering mau bunuh dia. Dia nggak suruh si Mohan bunuh. Itu sudah sangat baik. Kalau aku tahu dia bisa goda tuan muda ketiga, mana berani aku buat gitu. Ayah, cuma Jiruin. Hilang total dari dunia ini. Kita baru bisa aman. Jadi sekarang kita harus, apa? Ji Xiaobei itu nyawa Jiruin. Pegang nyawa dia, dia pasti bakal datang. Ibu! Ini Xiaobei. Mami! Ibu! Ibu! Si Nian. Aku mau ibu! Sinian? Ibu lagi operasi di dalam. Kita harus tenang. Nian, kenapa cuma kamu yang ikut? Xiaobei mana? Ada orang kasih tahu nenek kamu sudah ketemu ibu? Aku langsung ke sini. Xiaobei dia. Aku tidak lihat Xiaobei. Nian, ayah sekarang mau ngomong satu hal. Dengar baik-baik. Xiaobei itu kakak kandung kamu. Cari ibunya, itu ibu kamu. Apa? Dokter Wang, gimana kondisi ibu? Gumpangan darah Nyonya Ji sudah tekan saraf 6 tahun. Walau sekarang sudah angkat, tapi saraf rusak. Dia mungkin tidak akan bangun lagi. 6 tahun lalu saat aku jemput dia, namun dia tak datang. Kamu dokter yang rawat dia. Ada apa? 6 tahun lalu? Pasti kamu tahu. Ruyan itu gadis bodoh. Dulu dia celaka waktu hamil. Demi lindung anak, otak dia jadi luka. Ternyata dia sangat sakit. Iya, lalu dia tahu hamil kembar. Aku sudah larang dia. Tapi dia tetap lahir anak. Itu buat sakit parah. Ibu hebat sekali. Tapi Dokter Wang, kenapa aku sama ibu dan kakak pisah? Dulu Jiru Yao bantu Ruyen. Dia sengaja ulur waktu. Dia bohong Ruyen. Kalau anak pertama mati, tidak sangka binatang itu malah kasih anak ke Sanye. Dulu Jiru Yao bawa Nian dan bilang dia anak buang. Dia periksa data DNA dan bilang dia anak aku. Maka dia bawa sini. Aku mau terima kasih, aku angkat dia direktur. Tidak sangka semua ini cuma rencana dia. Orang cepat cari Jiru Yao. Aku mau dia bayar. Baik. Oh ya Sanye, Ruyen paling sayang Xiaobei. Ayo bawa Xiaobei sini. Biar Ruyen cepat sadar. Nian, tolong ayah cari Xiaobei. Gawat sekali! Xiaobei hilang! Aku cari Nian. Balik ke kamar, lihat sepatu Xiaobei. Jatuh di lorong. Apa cucu aku nggak apa-apa? Mohon, kita baru dapat Xiaobei. Apa dia nggak apa-apa? Siapa yang celaka? Ibu, Ruyen baru sadar. Jangan bahas Xiaobei hilang, biar dia nggak kaget. Aku tahu. Anak baik, 6 tahun ini kamu derita. Aku sudah hubungi panti terbaik di luar negeri. Kirim kamu ke sana, sembuh dulu baru balik. Aku nikah kamu dan Mohan gelar pesta nikah. Nyonya, kamu salah paham. Hati dia cuma buat Ibu Nian. Ibu Nian, kan itu kamu. Mana mungkin. Nian itu anakmu. Tuh Jiru Yao bawa Nian. Bohong, bilang dia mati. Apa benar? Anak aku masih hidup? Dia benar masih hidup?
sudah tenang. Ada aku dan anak-anak, semua bakal baik saja. Mana Xiaobei dan Nian? Aku mau temu mereka. Mereka... Hari ini sudah malam, istirahat di rumah. Besok pagi aku bawa mereka. Tuan muda, kamu bohong kakak begitu. Si Xiaobei ada pada aku. Bajingan kecil. Sini, nangis depan kamera buat ibu kamu. Makin sedih nangisnya, makin bagus. Bajingan kecil, kamu cari mati. Berani tabrak aku. Kakek jahat, kamu jangan harap ancam ibu pakai aku. Siapa? Siapa kakek kamu? Wajah bisa pakai topeng, tapi suara tidak bisa. Aku tidak bakal bantu kamu buat sakitin ibu. Karena kamu sudah tahu, aku tidak perlu pura-pura lagi. Kamu tidak mau nangis? Kalau begitu jangan salahin aku. Kalau aku patahin kaki kamu, biar ibu kamu sedih. Kakak, cepat lari. Tim! Ji Xiaobei jelas ada di tanganku. Ji Royal, kamu berani datang. Bawa dia pergi. Jangan buru-buru. Tuan ketiga, tangkap aku, anakmu tidak bakal selamat. Xiaobei kamu apa kan? Bukannya tadi kamu bilang Xiaobei sudah balik rumah sih? Ruyin, jangan khawatir. Xiaobei mungkin cuma main di luar rumah sakit. Aku paling kenal anakku. Dia bukan anak tukang main. Benar, dia sekarang di tanganku. Cukup satu kata dariku, kamu bakal cari dia di kuburan. Jangan sentuh dia. Lihatnya baik tuan ketiga saja. Aku mau 50% saham Ruxi. Dan lagi bilang di depan semua media kota, kamu si Mohan mau nikah denganku. Kamu mimpi. Tidak bisa. Kalau begitu, seumur hidup ini, jangan harap ketemu anak kalian lagi. Syaratmu itu bisa aku pikir. Aku punya syarat juga. Aku mau lihat Xiaobei aman. Iya, tidak masalah. Ini, lihat saja. Nih, lihat. Kamu ganggu kakakku. Yao Yao! Cepat tolong aku! Kamu culik kakakku. Kakak, cepat lari. Henti! Kamu peras ibuku. Kamu ganggu kakakku. Kamu culik kakakku. Yao Yao! Cepat! Cepat tolong aku! Cepat. Sampah. Kamu itu sampah. Dua bocah saja tidak becus. Kenapa punya ayah tidak guna? Ini kata kamu. Anakku di tangan kamu. Tapi lihat sekarang, malah ayah kamu di tangan anakku. Ibu, kakak sudah selamat. Aku segera bawa dia pulang. Si Royal, kita hitung utang kita. Tangkap dia. Kakak, tolong aku. Kita saudara kandung. Jangan abaikan aku. 6 tahun lalu, kamu tipu aku operasi. Waktu paksa ayah usir aku, kamu gak ingat kita saudara? Kamu tukar anakku. Kamu pisah kami 6 tahun. Apa kamu ingat kita saudara? Karena kamu gak pernah anggap aku kakak, aku gak sudi anggap adik. Kalau nggak mau tobat, kamu busuk di penjara. Sesali dosamu seumur hidup. Ikut kata nyonya sekarang. Bawa pergi. Ciruyin, nasibmu cuma lebih untung. Aku nggak kalah. Nggak bakal kalah. Tadi kamu panggil aku apa? Nyonya.
Kamu istri satu-satunya, aku si Mohan. Kabarnya, keluarga, si orang kaya, temu istri dan anak hilang. Di dalam villa, pesta sambut keluarga dimulai. Aku nggak kalah. Aku Nyonya Muda sih. Kalau tahu, Ruin yang dicintai Tuan Muda, aku gak bakal gituin dia. Harusnya sekarang, aku jadi mertua orang kaya. Si Nian, kamu lupa minum obat lagi? Kak, ampuni nyawa adikmu ini. Harta ibu di keluarga Ji sudah balik atas namamu. Ibu kasih 10 villa dan 6 pulau pribadi. Semua buat kamu. Yunesi sekarang orang kaya beneran. Kau mau nggak biayain aku dan anak? Lihat sikapmu dulu. Terima kasih Nyonya Si, kasih aku peluang ini. Terima kasih ya. Kasih kesempatan cari kamu.